Halo konselor muda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling perkembangan yang tentunya penting untuk diketahui para konselor muda. Jadi, apa sih bimbingan dan konseling perkembangan itu? Pengertian bimbingan dan konseling perkembangan. Konseling perkembangan secara esensial menurut Blocker pada tahun 1971 adalah membantu individu untuk memiliki kesadaran secara penuh tentang diri dan berbagai cara merespon terhadap lingkungan yang mempengaruhi. Penghargaan terhadap kebebasan manusia dalam mengaktualisasikan potensi merupakan filosofi dasar dan bertujuan mendorong individu untuk menjadi manusia yang berperilaku efektif. Bimbingan dan konseling perkembangan menurut Muro dan Gottman pada tahun 1995 adalah program bimbingan yang didasarkan atas beberapa prinsip sebagai berikut. Bimbingan konseling dibutuhkan oleh semua anak dalam proses perkembangan, terfokus pada bagaimana anak belajar dan pada proses mendorong perkembangan. Konselor dan guru berperan membantu siswa untuk belajar dan terlibat dalam proses pembelajaran. Bimbingan dan konseling perkembangan mengakui pengembangan yang terarah ketimbang akhir perkembangan yang definitif. Sehingga konselor dituntut untuk memahami proses perkembangan, menuntut pelayanan yang dilakukan oleh konselor yang terdidik atau konselor profesional, peduli dengan penerapan psikologi, memiliki kerangka kerja, serta teori psikologi anak, psikologi perkembangan dan belajar, serta mempunyai sifat mengikuti urutan dan lentur. Selanjutnya ada fungsi dari bimbingan dan konseling perkembangan menurut Siti Ziraatun. Yang pertama, pemahaman, yaitu memahami setiap individu adalah unik yang terus-menerus berkembang kondisi psikologisnya dan mampu memahami keadaan diri maupun lingkungannya. Yang kedua, pengembangan, yaitu mengembangkan minat, potensi, dan kondisi psikologis individu serta mengakselerasikan perkembangannya melalui pemberian pengalaman belajar yang kaya dan tepat. Yang ketiga, pencegahan, yaitu memberi kekuatan pada individu untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk yang dapat mengganggu atau menghambat proses perkembangan, dan lebih lanjut agar individu memiliki keyakinan yang kuat berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan. Yang keempat, kuratif, yaitu memberi intervensi-intervensi yang diperlukan sesuai dengan kesulitan perkembangan yang dihadapi oleh individu. Struktur program bimbingan dan konseling perkembangan terdiri atas 4 komponen, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Pertama, layanan dasar bimbingan atau guidance curriculum merupakan inti dari model bimbingan perkembangan. Komponen ini dirancang untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar atau kompetensi dalam kehidupan dan perilaku efektif, seperti aspek harga diri, motivasi untuk sukses, mengambil keputusan, dan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi interpersonal, kesadaran lintas budaya, dan tingkah laku yang bertanggung jawab. Fungsi layanan bersifat pengembangan yang ditujukan bagi seluruh siswa, disampaikan secara sistematik dalam pengajaran yang berorientasi pada pencapaian tugas perkembangan dalam bentuk layanan informasi atau bimbingan kelompok kelas. Kedua, layanan responsif atau responsive service bertujuan mengintervensi masalah atau kepedulian siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, meliputi ketidakmampuan memilih secara tepat serta kelemahan dalam bidang atau aspek pribadi, sosial, karir, dan pendidikan. Topik-topik yang menjadi kepedulian adalah prestasi belajar, kenakalan anak, putus sekolah, kehadiran, masalah keluarga, sikap dan perilaku terhadap sekolah, hubungan dengan teman sebaya, penyesuaian diri, pilihan lanjutan studi, dan kejadian-kejadian yang traumatik. Layanan yang diberikan bersifat preventif atau kuratif atau remediatif, yaitu memberikan intervensi agar siswa terhindar dari pilihan yang tidak sehat, meluruskan pilihan yang tidak tepat, mampu menentukan pilihan pada situasi tertentu, serta memiliki kemampuan memecahkan masalah. Teknik pemberian bantuan berupa konsultasi individual, konsultasi dengan orang tua dan guru, serta melakukan koordinasi rujukan pada ahli lain. Ketiga, sistem perencanaan individual atau individual planning bertujuan membimbing seluruh siswa untuk belajar merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan dan karir, memahami pertumbuhan dan perkembangan sosial pribadi oleh diri sendiri, serta bersikap proaktif dalam mengambil tindakan.
Perencanaan individual diaktualisasikan dalam berbagai bentuk catatan tentang tugas-tugas dan rencana yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah dilengkapi dengan komponen dukungan sistem atau sistem support. Komponen ini memberikan dukungan terhadap staf bimbingan dalam menyelenggarakan ketiga komponen bimbingan serta personil sekolah lain dalam menyelenggarakan program pendidikan di sekolah. Komponen dukungan sistem mengarah pada pemberian layanan dan kegiatan manajemen secara tidak langsung bermanfaat bagi siswa. Program meliputi pengembangan dan manajemen program bimbingan, pemanfaatan sumber daya masyarakat, dan kerjasama dengan institusi lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bimbingan dan konseling perkembangan, kelebihannya yang pertama, dapat membantu individu mengidentifikasikan dan menetapkan tujuan untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Yang kedua, dapat memberikan individu alat dan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, dapat membantu individu meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman tentang kekuatan dan keterbatasan mereka. Yang keempat, dapat membantu individu mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi mereka mencapai potensi penuh mereka. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selanjutnya ada kekurangan dari bimbingan dan konseling perkembangan, yaitu adanya kemungkinan ketidakcocokan untuk individu dengan masalah kesehatan mental yang parah sehingga memerlukan perawatan yang lebih intensif. Kemudian biaya sesi konseling yang tidak murah menjadi kendala bagi sebagian individu. Juga hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dan memerlukan waktu, juga kerja keras yang konsisten untuk mencapainya. Yang terakhir, diperlukan individu dengan pikiran yang terbuka dan motivasi diri untuk memperoleh manfaat darinya dengan sukses. Contoh konseling perkembangan. Contoh konseling perkembangan sendiri sama seperti contoh konseling pada umumnya. Yang pertama, membantu individu untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan pribadi. Yang kedua, membantu individu untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, membantu individu untuk mencapai tujuan karir yang ingin dicapai. Yang keempat, membantu individu untuk memahami dirinya, lingkungan, kewajiban, dan tugas-tugasnya. Yang kelima, membantu individu untuk mengarahkan diri, menyesuaikan diri, serta bertindak wajar. Kesimpulan dari materi ini adalah informasi mengenai konseling perkembangan adalah bahwa konseling ini bertujuan untuk membantu individu dalam mencapai tujuan pribadi, pendidikan, dan karir dengan mengidentifikasi kekuatan, minat, dan kebutuhan mereka. Diberikan oleh konselor terlatih, jenis konseling ini mencakup penilaian, informasi, bimbingan, dan dukungan untuk membantu individu menjalani transisi karir, meningkatkan kinerja, dan menetapkan sasaran jangka panjang. Konseling perkembangan juga berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan baru untuk mencapai kesuksesan dalam bidang yang dipilih.